Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang 100 sunnah di dalam tilawah, ya, atau 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Sekarang hadis yang ke-81, memohon bersua atau berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam nyata. 81, ya, yang bunyi hadisnya, man rani fil manami fasayarani fil yaqadzati wala yatamatsalus syaitani bi, ya, yang artinya, coba ambilkan kacamatanya Abi. Jadi yang ke-81, memohon berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam nyata, yang artinya, siapa melihatku dalam tidur, siapa melihatku dalam tidur, dia bakal melihatku dalam nyata, dan syaitan tak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini yang ke-81, ya. Man ra'ani, barang siapa yang melihatku, fil manami, ya, di dalam tidur, fasayaroni, ya, maka dia melihatku, fil yaqadhihi, ya, dalam kenyataan, ya, wala yatamatsalus syaitani bi, ya, dan tidaklah, ya, dia syaitan itu bisa menyerupai aku, ya. Jadi syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mulane kalau orang itu benar-benar bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu benar. Tapi orang yang mimpi itu apa? Harus tahu ciri-cirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mulane kalau kalian itu membaca buku kepribadian Rasulullah SAW, Budi Pekerti dan Budi Pekerti dan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tahu di dalam buku itu, ya, kita tahu, oh, cirinya Rasulullah begini, orangnya tegak, orangnya kulitnya tidak putih dan tidak tidak hitam, kulitnya sawo matang, rambutnya itu ikal, ya, terus ya ada bulu dadanya, terus ada khotam kenabiannya, ya, itu harus tahu ciri-cirinya, ya. Kalau kita itu ciri-ciri Rasulullah SAW itu tahu, terus akhirnya kita itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW, maka benar itu adalah Rasulullah SAW. Karena apa?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi syaitan itu tidak akan bisa menyerupai atau menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus hadis selanjutnya, Abu Jamrah dan lain-lain berkata, dia akan betul-betul melihat Nabi di dunia, dan beberapa tokoh ulama termasuk Ghazali, Imam Ghazali, ya, telah menegaskan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Ya, boleh jadi orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada, terus bermimpi bertemu Rasulullah SAW, ya bisa aja. Semuanya apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada yang ke 82, itu agak panjang. Saya baca hadisnya aja. Hadis tulis. Ya. Ismail bin Konstantin berkata, ayo, apa enggak pengen mengulang lagi? Ismail bin Konstantin berkata, takbirlah pada akhir tiap surah. Takbirlah pada akhir tiap surah, mulai surat Al-Duha hingga surat An-Nas. Karena aku sudah setoran Al-Quran, kepada Abdullah bin Katsir, maka dia juga menyuruhku begitu, dan ia telah setoran Al-Quran kepada Mujahid, maka dia menyuruhnya pula. Dan Mujahid telah setoran Al-Quran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia menyuruhkan hal itu juga. Dan ia telah setoran kepada Ubay radhiyallahu anhu, ini kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab, ya. Dan ia telah setoran kepada Ubay radhiyallahu anhu, maka dia menyuruhkan pula. Dan Ubay telah setoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruhkan itu juga. Hadis riwayat Hakim dan dia menilainya sahih. Ya, ini cara belajar Al-Quran, ya. Jadi para sahabat itu apa? Belajar Al-Quran itu ada gurunya, ya. Jadi di sini yang namanya Ismail bin Konstantin berkata, takbirlah pada akhir tiap surat, mulai surah Ad-Duha hingga Anas. Karena aku sudah setoran Al-Quran kepada Abdullah bin Katsir, maka dia juga menyuruhku begitu. Dan ia telah setoran Al-Quran kepada Mujahid, maka dia menyuruhnya pula. Dan Mujahid telah setoran Al-Quran kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka dia juga menyuruhkan hal itu juga. Dan ia telah setoran kepada Ubay radhiyallahu anhu, maka dia menyuruhkan pula. Dan Ubay telah setoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruhku
itu juga, menyuruhkan itu juga, ya. Jadi takbirlah pada akhir tiap surat, mulai dari surat Ad-Duha hingga An-Nas. Jadi kalau di sini dijelaskan apa? Jadi setiap baca surat-surat itu, ya, kita disuruh untuk takbir, ya. Wadduha qala kabiron. Ya. Ini. Jadi takbirlah pada akhir tiap surat, memulai surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Terus yang ke-83, membaca Al-Quran saat mengimami taraweh. Ya, membaca Al-Quran saat mengimami taraweh. Ya, membaca Quran saat mengimami taraweh. Qala Al-Bukhari rahimahullah, babu imamatil abdi wal maula, wa kanat Aisyah ya ummuha abduha zakwanu minal mushaf. Bukhari berkata, yaitu pada bab budak dan mantan budak menjadi imam. Dan Aisyah biasanya diimami oleh budaknya, yaitu Zakwan, dengan membaca mushaf Al-Quran. Ya, ini ada kaidah ulama, dimaafkan dalam amalan sunnah apa yang tidak dimaafkan dalam amalan wajib. Ya, jadi di sini yang di dalam kitab Bukhari, yaitu pada bab budak dan mantan budak menjadi imam, ya, ini Aisyah, yaitu istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu biasa diimami oleh budaknya yang namanya Zakwan. Dan Zakwan ini dalam mengimami itu dengan cara membaca mushaf Al-Quran. Jadi boleh, ya, di waktu sholat malam atau sholat tarawih, terus dia membaca Al-Quran dengan membawa mushafnya. Jadi ini dicontohkan oleh Aisyah, ya, yang diimami oleh budaknya namanya Zakwan, ya. Dia dalam sholat itu dengan membaca mushaf Al-Quran, ya. Terus sekarang selanjutnya, yang ke-84, tadarus Al-Quran di malam-malam Ramadan. Ya, yang ke-84, tadarus Al-Quran di malam-malam Ramadan. Di dalam hadis An Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis riwayat muttafaqun alaih,
riwayat dari Bukhari dan Muslim. Waqala Saikhonal Bingo. Kita baca aja langsung artinya. Usah kecil ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan, dan sangat dermawannya beliau adalah di bulan Ramadan saat ditemui Jibril. Jibril menemui beliau tiap malam Ramadan, lalu tadarus Al-Quran bersamanya. Maka sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan terhadap hartanya daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi ini Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu beliau itu paling dermawan, ya, suka bersedekah, suka untuk mengeluarkan hartanya, ya, di bulan Ramadan. Ya, sampai ini malaikat Jibril saat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tiap-tiap malam Ramadan, beliau itu selalu tadarus Al-Quran bersamanya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu di malam-malam Ramadan itu sering tadarus bersama siapa? Orang kata ini bersama siapa? Malaikat. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW itu di waktu bulan Ramadan itu disimak sama malaikat. Makanya kalau bisa kalian itu di bulan Ramadan itu berusaha untuk tadarusan Maryam. Bocah kok duduk. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan di tiap malamnya itu beliau itu tadarusan bersama malaikat. Jadi malaikat itu menyimak bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berhubungan dengan babnya tentang masalah tadarus, ya, sesuai dengan babnya tentang bacaan Al-Quran 100 sunnah di dalam tilawah, ya, yang berhubungan dengan hadis ini, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW, ya, tiap malam Ramadan itu dijumpai, ya, oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menyimak bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tadarusan, ya. Yang ke-85, tadarus Al-Quran di luar Ramadan. Ya, jadi simak-simaan Al-Quran di bulan di luarnya Ramadan. Di dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimis sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa hafat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Ya, artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah untuk membaca kitabullah dan mentadarusinya, melainkan pasti ketenangan turun pada mereka, rahmat meliputi mereka, dan malaikat mengerumuni mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini, ya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda,
ya, wa majtama'a qaumu fi baiti, ya, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baiti di dalam rumah dari rumah-rumahnya Allah. Maksudnya apa? Masjid, ya. Jadi tidaklah satu kaum itu berkumpul di dalam masjidnya Allah, yatslunal kitaballah, lalu mereka itu membaca kitabnya Allah. Berarti kitabnya Allah apa? Al-Quran, ya. Jadi dia berkumpul di rumahnya Allah, setelah itu membaca Al-Quran, ya. Terus wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mentadarusinya di antara mereka, ya. Maca Al-Quran itu simaan, ya, bersama-sama, ya, untuk memperdalam Al-Quran, ya, mulai dari tahsinnya, ya, terus belajar tafsirnya, belajar lafdiyahnya, ya, atau yang lainnya yang terada di dalam kandungan Al-Quran. Mereka sama mentadarusinya, mereka sama saling simak menyimak, ya. Illa kecuali nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun alaihim atas mereka itu sakinah, ketenangan lah. Ujine wong nek maca Al-Qur'an iku atine tenang. Belajar Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an iku kudune atine iso tenang, tentrem, ora malah emosi. Kecuali nek kuwi niate ora belajar ngaji, dolanan dhewe, ya, main-main, ya, maka hatinya tidak akan tenang, ya, karena Allah di dalam hadis ini, ya, jelas-jelas orang yang mereka itu membaca Al-Quran terus mentadarusinya, ya, menyemak di antara mereka, ya, mempelajari Al-Quran, ya, semuanya, ya, mulai dari membacanya atau belajar lafdiyahnya atau belajar tafsirnya, ya, kok mereka itu bersama-sama, maka Allah mengatakan illa nazalat alaihimis sakinah, ya, kecuali akan datang, akan diturunkan atas mereka itu sakinah, ketenangan, ya, kudune tentrem atine nek belajar Al-Qur'an itu. Nek wong ora belajar Al-Qur'an kok ora anteng, kok ora tenang, berarti memang hatinya rusak, ya, hatinya tidak suka kepada Al-Qur'an mungkin. Karena disibukkan dengan dunianya, ya, atau disibukkan dengan gaweane, ya, akhirnya kemruwet, akhirnya nggak bisa tenang, ya. Apalagi orang yang mereka benci kepada Al-Quran, ya nggak mungkin akan mendapatkan ketenangan, ya. Wa ghasiyat humur rahmah, ya, dan akan meliputi mereka, yaitu rahmatnya Allah akan meliputi kepada orang-orang yang apa? Mereka itu mentadarusi Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an secara bersama, gantian, yang satu mendengarkan, yang satu membaca, atau yang satu membacakan tafsirnya, yang satu mendengarkannya, ada yang satunya itu membaca artinya, yang satu membaca Arabnya, ya, saling simak menyimak, ya, maka orang yang berada di majelis itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmatnya Allah itu meliputi mereka. Masya Allah, ini suatu kesenangan yang luar biasa. Jadi orang yang berada di majelis ilmu, di majelis Al-Quran itu akan menjadi tenang, tentrem kudune, ya. Kalau enggak tentrem, ya harus dikoreksi pada dirinya, mungkin ada kesalahan-kesalahan pada dirinya, ya. Terus selanjutnya
wa hafathumul malaikah, dan wa hafathum, dan mengelilingi mereka, mengerumuni mereka al malaikah, para malaikat. Masya Allah, itu malaikat itu apa? Sama mengerumuni mereka, sama mengikuti, berada di situ, menaung-naungi orang yang berada di majelis ilmu tadi. Masya Allah ya. Berarti kaya ngene iki sampean iku dilindungi karo malaikat, kudune seneng sampean. Ya, malaikat itu apa? Selalu menaung-naungi orang yang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu Al-Qur'an. Ya, jadi mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Ya, wa hafathumul malaikah. Lanjutnya wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya. Dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya. Wa man bata'a bihil amaluhu lam yusyrik bihi nasabuhu. Ya, jadi Allah itu menyambut mereka di hadapan malaikat, menyebut-nyebut. Ya, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah itu menyebut mereka fiman indahu, yaitu pada orang-orang yang di sisinya. Maksudnya menyebut orang yang berada di dalam majelis untuk membaca Al-Qur'an itu disebut-sebut di hadapan para malaikat. Masya Allah ya, dipuji-puji, sanjung oleh Allah, diberikan pujian oleh Allah bahwasanya hambanya itu telah mempelajari Al-Qur'an. Itu disebut-sebut di hadapan para malaikat. Maka keuntungan yang besar bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti itu. Ya. Ya, jadi jadikanlah Al-Qur'an itu suatu ilmu yang dipelajari ya tiap hari. Sekarang yang ke-86, menghafal Al-Qur'an selepas subuh. Anja biribni Samurah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asyamsu hasanah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga terbit matahari dengan sempurna. Ini ya, jadi Rasulullah SAW ya ketika setelah sholat jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah selesai sholat subuh ya, beliau itu duduk di tempat sholatnya hingga terbit matahari dengan sempurna ya. Jadi biasa Rasulullah SAW ini bahas sholat subuh malah leren di masjid ya, digunakan untuk berzikir, untuk belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Itu sebenarnya mulai setelah subuh sampai terbitnya matahari. Makanya belajar yang efektif itu sebenarnya di waktu subuh sampai terbitnya matahari itu digunakan untuk menghafal Al-Qur'an, digunakan untuk merenungi Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an ya. Itu waktu subuh sampai terbitnya matahari atau matahari itu sempurna, terbit matahari dengan sempurna.
Yang ke-87, menghafalkan 10 ayat tiap hari. Lah, jadi kita dihasong untuk menghafal 10 ayat tiap hari. Ibnu Mas'ud berkata, seseorang dari kami biasa mempelajari 10 ayat dan tidak melewatinya hingga memahami makna dan prakteknya. Jadi para sahabat itu biasa mempelajari ayat-ayat Allah, atau Rasulullah SAW sendiri mengajari kepada para sahabatnya itu 10 ayat ya. Sebelum 10 ayat itu selesai, itu beliau tidak menambahkan ilmunya. Mulanya kalau di sini, seseorang dari kami biasa mempelajari Al-Quran 10 ayat dan tidak melewatinya hingga matahari, sehingga memahami makna dan prakteknya. Ya, ini para sahabat ya, mereka bersemangat sekali ya dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, di sini dijelaskan Ibnu Mas'ud berkata, seseorang dari kami biasa mempelajari 10 ayat, ya dihafal, difahami, ya nanti diamalkan, ya, dan tidaklah melewatinya hingga memahami makna dan prakteknya. Jadi harus tahu kandungannya dan bagaimana untuk mempraktekkan 10 ayat yang dibacanya. Di dalam hadis yang lainnya, Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, orang-orang yang mengajari qiraah, kami memberitahu bahwa mereka meminta diajari qiraah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika telah mempelajari 10 ayat, mereka tidak meninggalkannya hingga mengamalkan isinya. Maka kami pun mempelajari bacaannya dan pengamalannya sekaligus. Hadis riwayat Tabrani. Masyaallah ya. Kudune belajarnya ngene iki. 10 ayat dipelajari ya, dihafalkan qiraahnya ya, terus dipelajari kandungannya apa ayat itu ya. Setelah itu diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Orang ini, para sahabat ini apa? Mereka tidak meninggalkan hingga mengamalkan isinya. Jadi subhanallah ya, didikan Rasulullah SAW itu seperti itu. Ya, 10 ayat dipelajari, difahami, ya dihafal, setelah itu diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan. Ojo itu Al-Quran wes hilang, itu Al-Qurannya hilang, ya bisa jangan. Ya, contohnya ini kita belajar 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran, dipelajari. Oh, bendina kon maca Al-Quran, berarti tiap hari kudu maca Al-Quran, nggak usah dikongkon, nggak usah ada perintah. Itu punya kesadaran sendiri, ini untuk saya sendiri ya, pahalanya ya untuk dirinya sendiri ya. Kalau sampai maca tiap hari, sampai kemarin kan membaca di waktu pagi ba'da subuh, waktu ba'da duhur, di waktu siangnya ya, di waktu maghribnya, di waktu mau tidurnya. Itu apa? Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Ya sampean ya, baca Al-Quran pagi tok ya, itu aja kalau di kongkon, belum kesadaran sendiri ya. Nek kesadaran sendiri itu masya Allah, baca Al-Quran itu asik
Baca Al-Qur'an itu kayak mandek, kaya wegah nek wis kadung asik itu. Ya. Jadi ini. Jadi di hadis ini para sahabat mempelajari Al-Qur'an itu 10 ayat. Sekarang yang ke-88. Menghafalkan 5 ayat tiap hari. Kita baca artinya saja. Ibnu Katsir berkata, sebagian salaf menyukai agar anak kecil dibiarkan bermain dulu di awal usianya. Dan sebagian mereka tidak menyukai mengajari Al-Qur'an kepada anak yang belum memahami apa yang dikatakan kepadanya. Dan Umar radhiyallahu anhu menyukai bahwa anak ditalqin 5 ayat. Hal ini diriwayatkan dengan sanad yang bagus dari beliau. Ya. Jadi ini. Jadi Ibnu Katsir berkata sebagian salaf itu menyukai agar anak-anak kecil itu dibiarkan bermain. Ya, ben cah cilik main dolanan rono rene yes ben. Ya. Ini sebagian salaf ya membiarkan anak-anak itu bermain ya di awal-awal usianya ya, sik cilik wis arep bermain wis ditokne wae ya. Tapi sebagian mereka tidak menyukai mengajari Al-Qur'an kepada anak yang belum memahami apa yang dikatakan kepadanya. Jadi nek cah cilik urung paham, diajari aja belum memahami, ya nggak usah dibacakan kepadanya. Ya, ini pendapat yang lainnya. Ya, tapi kalau pendapatnya Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku menyukai bahwa anak ditalqin ini diajari 5 ayat. Ya, misalnya ayat 1 sampai 5 dibaca, terus anak itu disuruh untuk mengulanginya. Nah, itu boleh cara seperti itu. Dan itu yang disukai oleh Umar. Ya, dibacakan, ditalqinkan 5 ayat. Jadi 5 ayat beliau mentalqin, membacanya, setelah itu ditirukan ya oleh anak-anaknya ya, atau dalam pengajaran, dalam pendidikan itu boleh ya, 5 ayat diajarkan sampai dia hafal ya. Ini pelajarannya Umar ya, sehingga hari ini banyak dipraktekkan di kalangan pendidikan Al-Qur'an. Gurune ngomong, muridé nerokne ya. Makanya banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan ditalqin. Ya, ditalqin. Mungkin umur kecil ini belum bisa membaca dan menulis, tapi kalau untuk merekam hafalan biasanya dia lebih cepat. Ya. Yang ke-89, menghafal 2 ayat tiap hari. Di dalam hadis, ayyukum yuhibbu an yaqdu wa kulla yaumin ila buthana au ilal akik fayatiya minhu binaqataini qaumawaini zarawaini fi ghairi ism wala qata'i rahim falaan yaqdu wa ahadukum ilal masjid fayata'allamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi khairun lahu min nafataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min asba'in wa min a'dadihinna minal ibil.
siapa di antara kalian yang suka pergi pagi-pagi tiap hari ke buton atau akik, lalu pulang membawa laba 2 ekor onta besar yang putih tanpa dosa dan memutuskan kerabat, maka sungguh berpagi-pagi ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah itu lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Ini pengajaran tentang ilmu, ya. Jadi siapa di antara kalian yang suka pergi pagi-pagi tiap hari, ya, misalnya di masjid. Nah, di sini tiap hari ke buton dan akik, lalu pulang membawa 2 ekor membawa lembah 2 ekor unta besar yang putih tanpa dosa dan memutus kerabat, maka sungguh, ya, Masya Allah. Jadi dikai 2 lembah membawa laba 2 ekor unta besar yang putih, ya. Jadi tanpa dosa dan memutuskan kerabat, maka sungguh berpagi-pagi ke masjid lalu mempelajarinya, membaca 2 ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada 2 unta, ya. 3 ayat lebih baik dari 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Masya Allah, ya. Jadi ini kedudukannya Al-Quran luar biasa, ya. 1 ayat dengan 1 unta itu lebih baik 1 ayat. 3 ayat Al-Quran dengan 4 unta, maka itu lebih baik mempelajari 4 ayat, ya. Ini tadi hadis riwayat Muslim. Satu lagi, mengajukan para hafid untuk menjadi imam. An Amri bin Salamah qala badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala ji'tukum wallahi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala sallu salata kaza fi hini kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza fa idza hadaratis salatu fal yu'adzin ahadukum wal ya ummakum aksarukum Qur'anan. Fanadharu falam yakun ahadun aksara Qur'anan minni lima kuntu atalaqa minal rukban faqaddamuni baina aidihim wa ana ba'nu sittin aw sab'i sinin wa kanat alayya burdah kuntu idza sajjadtu taqallasat anni faqalat imra'atun minal hayyi ala tughattu annasta qari'ikum fastarau faqata'u li qamisan fama farihtu bisai'in farahi bidzalikal qamis. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, dengarkan. Amr bin Salamah bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan apabila tiba waktu sholat hendaklah salah satu mengadzani dan hendaklah yang terbanyak Al-Qur'annya menjadi imam. Mereka perhatikan, ternyata tiada yang lebih banyak Al-Qur'annya daripada aku, maka mereka pun memajukanku untuk mengimami sholat di usiaku 6 atau 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini tadi sebenarnya panjang, tapi inti dari hadis itu tadi apa?
bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menyuruhkan, jadi nek wis waktunya tibanya sholat maka segera untuk diadzani. Mulane wonge dadi tukang adzan itu amanahnya besar, ya. Jadi kalau waktu-waktu muadzin itu harus tahu waktu-waktunya adzan. Jadi kalau sudah tiba waktunya ya segera diadzani, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbanyak Al-Qur'annya dia menjadi imam. Jadi yang menjadi imam itu adalah orang yang banyak Al-Qur'annya. Tadi disebutkan apa? Ya, fal yu'ammakum aksarukum Qur'an. Ya, dan hendaklah yang menjadi imam kalian itu yang paling banyak di antara kalian Qur'anan, Al-Qur'annya, ya. Jadi yang banyak Al-Qur'annya, ya. Ya, pada waktu itu yang ternyata yang banyak hafal Al-Qur'annya itu adalah Amr bin Salamah, ya. Maka akhirnya Amr bin Salamah ini yang jadi imam, padahal dia itu baru umur berapa? Misalnya 6 atau 7 tahun itu jadi imam, ya, karena hafalan Al-Qur'annya yang paling banyak di antara kaumnya tadi, ya. Jadi ini menunjukkan orang yang punya kelebihan Al-Qur'an, ya, maka dia itu dijadikan imam, ya. Kelebihannya maksudnya bahwa hafalan Al-Qur'annya banyak, ya, itu menjadi imam di dalam sholat, ya. Otomatis apa? Dia sudah paham tentang sholat, tentang bacaannya sholat, ya, rukun-rukunnya sholat, ya, dia tahu, ya, sehingga dia menjadi imam di dalam sholat. Mungkin ini aja 10 hadis dari 81 sampai 90 tentang 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan 10 hadis ini yang kita bacakan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.